Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat, Barani selaku dosen mata kuliah Hukum Ekonomi Islam dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang keunggulan asuransi syariah dan yang beranggotakan saya sendiri Abizar Asmawi, Davin Ramadan Arianto, dan Erina Rahmawati. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apa sih yang menjadi keunggulan asuransi syariah? Yang kedua, bagaimana jika keuntungan yang dijanjikan dari asuransi syariah tersebut tidak terlaksana dengan baik? Selanjutnya, pengertian asuransi. Asuransi syariah merupakan sebuah usaha di antara sejumlah orang atau pihak melalui konsep investasi dalam bentuk dana tabaru dengan tujuan saling tolong-menolong dan melindungi dalam menghadapi resiko. Selanjutnya, landasan asuransi. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya berbunyi, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Yang kedua, surat Al-Asr ayat 18 yang artinya berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Yang ketiga, surat An-Nisa ayat 9 yang artinya berbunyi, "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka." Yang keempat, terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang artinya berbunyi, "Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan dirinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya." Yang kelima, terdapat fatwa MUI nomor 21/DSN MUI _10/2001 yang berbunyi menjelaskan tentang landasan asuransi syariah di Indonesia. Yang keenam, fatwa MUI nomor 51/DSN MUI _3 tahun 2006 yang berbunyi menjelaskan tentang akad mudorobah musyarakah pada asuransi syariah. Yang ketujuh, fatwa MUI nomor 52/DSN MUI _3 tahun 2006 yang berbunyi menjelaskan tentang akad wakalah bil ujroh pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Yang terakhir, terdapat fatwa MUI nomor 53/DSN MUI _3 tahun 2006 yang berbunyi menjelaskan tentang akad tabaru pada asuransi syariah. Selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip asuransi syariah. Para ulama dan ahli ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi takaful ditegakkan atas 3 prinsip utama, yaitu yang pertama, bertanggung jawab, yang dimana bahwa para peserta asuransi memiliki tanggung jawab untuk menolong peserta lainnya. Yang kedua, saling melindungi, yang dimana diperintahkan dalam hadis orang yang beriman harus memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia. Yang ketiga, bekerja sama, yang dimana tolong menolonglah kepada orang lain yang dalam kesulitan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Erina Rahmawati. Kepadanya dipersilahkan. Jenis-jenis asuransi. Asuransi atau sering disebut dengan istilah takaful atau saling menanggung terbagi atas 2 jenis produk. Yang pertama, ada takaful jiwa atau life insurance yang terbagi atas takaful dana siswa yang bertujuan untuk menyediakan dana pendidikan sampai sarjana. Selanjutnya ada takaful dana investasi ditujukan untuk orang-orang yang ingin dan merencanakan pengumpulan dana investasi untuk ahli waris mereka atau ditujukan untuk pensiun. Yang selanjutnya ada takaful dana haji, yang ini bertujuan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana untuk menjalankan ibadah haji. Dan yang terakhir ada takaful khairat, yang memiliki tujuan menyediakan santunan meninggal untuk ahli waris bila peserta atau karyawan mengalami musibah meninggal.
Dan yang kedua ada takaful kerugian atau general insurance, yang terdiri atas takaful kebakaran yang memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, dan tertimpa pesawat terbang berikut resiko yang ditimbulkannya. Selanjutnya ada takaful kendaraan yang memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan sebagian atau seluruhnya, pencurian, tanggung jawab pihak ketiga, huru-hara, pemogokan umum, kerusuhan, cedera pengemudi, dan cedera penumpang. Dan yang terakhir ada takaful kecelakaan yang memberikan perlindungan terhadap risiko sebagai akibat kecelakaan yang dapat mengakibatkan kematian, cacat tetap keseluruhan, atau cacat tetap sebagian. Selanjutnya ada pengawasan asuransi syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS bertindak sebagai badan pengawas lembaga keuangan syariah dan mengawasi semua kegiatan operasional perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain. Pengamatan dilakukan secara aktif dengan melakukan inspeksi rutin terhadap perusahaan asuransi. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk dan proses bank syariah sesuai dengan syariah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Davin Ramadan. Selanjutnya yaitu keunggulan asuransi syariah. Yang pertama yaitu pembagian dana. Keuntungan finansial asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional misalnya dapat disebutkan bahwa dana disalurkan kepada peserta asuransi ketika terjadi surplus dalam bisnis asuransi, yaitu kelebihan dana dari pembayaran para peserta karena kompensasi yang relatif kecil. Selanjutnya ada pembagian keuntungan yang proporsional. Pada asuransi syariah, keuntungan dari hasil investasi dapat dibagikan kepada setiap peserta dan kepada pengelola asuransi syariah itu sendiri. Hal ini tergantung pada kontrak yang disepakati. Ini berbeda dengan asuransi konvensional, di mana pengembalian investasi menjadi milik perusahaan. Selanjutnya yaitu tidak adanya unsur riba dan gharar. Asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga riba dan gharar lainnya tentu saja tidak termasuk. Seluruh pengelolaan dana tabaru bersifat transparan sehingga kepentingan masing-masing peserta dapat dioptimalkan. Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Seluruh produk asuransi syariah berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah, sehingga pengelolaan dana tetap mengikuti prinsip syariat Islam. Jadi kita tidak perlu khawatir uang tersebut tiba-tiba hilang karena dana yang terkumpul dikelola secara transparan. Selanjutnya yaitu tabaru. Tabaru merupakan bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Tabaru inilah yang menjadi pembeda sekaligus sebagai keunggulan dari produk asuransi syariah. Dana tabaru yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah akan digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi risiko. Selain mendapat manfaat proteksi finansial dengan tolong-menolong, peserta juga dapat berinvestasi. Selanjutnya yaitu distribusi dan alokasi surplus underwriting. Surplus underwriting adalah selisih positif total kontribusi peserta dalam dana tabaru setelah kurangi pembayaran santunan atau klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis dalam satu periode tertentu. Selanjutnya yaitu lebih transparan. Bagi hasil asuransi syariah juga proporsional, di mana peserta juga mendapatkan bagi hasil yang tinggi. Dari awal akad yang disepakati para pihak menunjukkan bahwa asuransi syariah sangat transparan. Yang selanjutnya yaitu keunggulan dalam skema bagi risiko. Asuransi syariah memiliki sistem pembagian risiko yang dipahami pemegang polis. Administrator asuransi harus memberitahu anggota tentang semua sistem yang mereka miliki. Manfaat polis juga harus dibagi rata di semua kebijakan, karena produk ini mengutamakan keadilan di atas yang lain. Selanjutnya yaitu keunggulan yang didapatkan jika menggunakan asuransi syariah juga terdapat dalam asuransi jiwa, diantaranya sebagai berikut. Bagi para nasabah yang masih hidup pada masa kontrak akan memperoleh seluruh iuran pada rekening peserta, memperoleh porsi bagi hasil investasi, kelebihan dari rekening khusus telah dipakai untuk klaim.
Selanjutnya, bagi para nasabah yang sudah meninggal dunia pada masa kontrak, maka ahli warisnya akan mendapatkan iuran peserta yang ada pada rekening nasabah tersebut, memperoleh hasil investasinya, dan memperoleh dana dari rekening khusus atau derma. Bagi para nasabah yang sudah mengundurkan diri akan memperoleh sisa iuran pada rekening nasabah ditambah dengan hasil investasinya. Selanjutnya yaitu keunggulan yang akan didapat jika menggunakan asuransi syariah. Juga terdapat dalam asuransi kerugian, diantaranya sebagai berikut. Apabila selama perjanjian atau kontrak masih berlangsung terjadi musibah, maka nasabah akan mendapat santunan sebanyak kerugian yang dialaminya, sesuai dengan kalkulasi kerugian yang wajar. Apabila selama perjanjian atau kontrak tidak terjadi musibah, maka nasabah akan mendapat bagian bagi hasil investasi dari dana rekening peserta. Selanjutnya yaitu bagaimana jika keuntungan yang dijanjikan dari asuransi syariah tersebut tidak terlaksanakan dengan baik. Jika diketahui terdapat lembaga asuransi syariah yang tidak mengindahkan keuntungan yang dijanjikan dalam polis, maka DPS akan melakukan tindakan berupa sanksi, yaitu peringatan tertulis atau teguran. Jika peringatan tertulis tidak diindahkan, maka akan melakukan tindakan yang selanjutnya, yaitu berupa pembatasan kegiatan usaha. Dan jika dengan keluarnya kedua sanksi tersebut masih juga tidak ada perhatian, maka akan dilakukan pencabutan izin usaha. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.